Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Saudara, perjalanan karya wisata seharusnya penuh dengan kegembiraan bersama dengan teman-teman sekolah. Namun kondisi berbeda 180 derajat dengan apa yang dialami para pelajar SMP asal Mojokerto. Kelabu menggelayuti perjalanan mereka. Mereka harus kehilangan 4 kawan yang hanyut terbawa arus saat bermain di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Keluarga korban histeris menerima kenyataan ini. Inilah, saudara, suasana saat 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terbawa arus hingga ke tengah laut. Mereka tak menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Menurut saksi mata, awalnya para korban bermain di sekitar pantai yang masih dangkal. Namun ombak besar tiba-tiba menerjang hingga beberapa siswa terseret ke tengah laut. 13 anak yang terbawa arus mencoba saling menyelamatkan dan juga meminta tolong pada warga sekitar. Melihat kondisi para siswa yang hanyut, warga dan tim SAR Satlinmas wilayah 5 Gunung Kidul dibantu warga langsung berusaha melakukan penyelamatan. Dengan menggunakan perahu jukung, tim SAR berupaya untuk bisa segera menghampiri para siswa. Dari 13 anak, 9 diantaranya langsung berhasil dievakuasi, sementara 4 orang lainnya hilang. Anak-anak kecil lagi main biasa di ujung sana, di tebing. Namanya ya kayak masih aman-aman saja, karena kan bawahnya masih ada tebingnya gitu, masih datar. Lama-lama kok tambah ke tengah gitu lah. Terus lama-lama ada yang bilang minta tolong, baru tim SAR-nya turun gitu. Jadi sebelumnya tuh memang dikira masih main-main air aja di situ. Setelah pencarian yang dilakukan dengan penyisiran menggunakan perahu jukung maupun penyelaman, 3 siswa ditemukan dalam kondisi meninggal 100 meter dari bibir pantai. Sekretaris SAR Satlinmas wilayah 2 Pantai Baron, Gunung Kidul mengatakan ketiga korban ditemukan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat dan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah ketiga korban langsung dievakuasi ke RSUD Saptosari guna keperluan identifikasi. Sudah 3 orang ditemukan, maka tinggal 1 lagi korban dari rombongan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto yang masih dicari. Area pencarian oleh tim SAR gabungan pun semakin diperluas. Dari yang sebelumnya hanya difokuskan sekitar lokasi, melebar hingga jarak 50 hingga 100 meter dari lokasi kejadian. Selain tim SAR, sejumlah nelayan Pantai Drini juga turut membantu proses pencarian. Arus bawah laut yang cukup kencang sempat membuat proses pencarian terkendala. Pencarian menggunakan 2 kapal diperluas dengan radius yang juga diperluas 300 meter dari TKP, serta sejumlah penyelam yang akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan di kedalaman 25 meter di bawah lempengan karang. Jenazah korban atas nama Rifki Yuda Pratama ditemukan pada Rabu pagi sekitar 20 meter jaraknya dari lokasi 3 korban lainnya. Jenazah segera dievakuasi ke tepi pantai menggunakan kapal rescue SRI wilayah 2 Baron. Korban kemudian dibawa ke RSUD Saptosari untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, saudara korban segera dibawa kembali ke kampung halaman. 2 kapal untuk penyisiran ke radius 300 meter dari TKP, namun belum berhasil. Kemudian yang kedua, seru selam kita terjunkan dan alhamdulillah serang beberapa menit untuk tim penyelam bisa menemukan korban yang tidak jauh dari TKP korban yang ketiga ditemukan kemarin. Paling hanya geser kurang lebih 20 meter dari korban yang 3 kemarin. Dari titik tenggelam pertama itu kurang lebih ada 20 meter.
Saudara, di saat tim SAR berjibaku dengan proses evakuasi korban, berita tentang peristiwa yang dialami para siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto, Jawa Timur ini pun sampai ke telinga orang tua. Para orang tua siswa tak kuasa menahan kesedihan. Mereka mendatangi kantor Dinas Pendidikan untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar ini. Para orang tua syok lantaran baru mengantarkan keberangkatan anak-anak mereka pada Senin malam. Pemerintah Kota Mojokerto pun menugaskan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk berkoordinasi langsung dengan tim SAR yang sedang melakukan pencarian. Pemerintah Kota Mojokerto juga meminta seluruh kegiatan karya wisata sekolah, terutama yang mengunjungi kawasan wisata alam, sementara dihentikan. Dan menanggung seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat kejadian ini. Diperintahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto agar mengumpulkan seluruh kepala sekolah, baik SMP maupun SD, sekali lagi untuk kegiatan outing kelas akan kita evaluasi dan untuk sementara waktu akan kita hentikan. Dan inilah, saudara, suasana saat 5 bus rombongan siswa SMP Negeri 7 Kota Mojokerto tiba di sekolah mereka. Suasana haru terasa saat para orang tua menyambut putra-putri mereka. Meski telah mendapatkan kabar bahwa anak-anak mereka dalam kondisi baik, namun tidak mengurangi kecemasan dan kekhawatiran para orang tua ini saat antri menunggu di luar sekolah. Di tengah suasana pertemuan para orang tua dan anak ini juga terselip rasa duka lantaran 4 siswa tak bisa turut hadir bersama rombongan karena tewas terseret ombak di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Satu korban meninggal dunia atas nama Alfian, kini telah dimakamkan di kampung halamannya. Korban dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Menurut sang ayah, dirinya terakhir berkomunikasi dengan korban melalui sambungan telepon video. Kesedihan tak hanya dirasakan oleh ayah dan ibu korban, melainkan juga sang adik yang begitu kehilangan sosok korban. Komunikasi terakhir di dalam bis. Oh, di dalam bis ya. Telepon. Saya telepon video call, habis itu saya kan nanya tempatnya di mana, di tengah ya. Dan rekan istri saya itu nggak mau lepas dari sepeda motor di situ aja. Katanya anaknya malu, Pak, kalau ada. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti kediaman keluarga Rifki Yuda Pratama. Rifki adalah korban terakhir yang ditemukan tim SAR dalam insiden tenggelamnya siswa SMP Negeri 7 Mojokerto di Pantai Drini, Gunung Kidul. Usai disemayamkan di rumah neneknya dan disolatkan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah orang tuanya yang ada di Kecamatan Krian, Sidoarjo untuk dimakamkan berdampingan dengan ibu dan adik korban. Selain Alfian dan Rifki, jenazah 2 korban lainnya yakni Malvin dan Bayi Haki juga sudah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing dan dimakamkan. Tenggelamnya 4 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta disebut lantaran mereka memasuki jalur Rip Current. Menurut tim SAR, Satlinmas Wilayah 2 Pantai Baron Gunung Kidul, para siswa yang terbawa ombak awalnya bermain air di sebelah timur pantai. Namun, karena saat itu air surut, mereka berpindah ke area yang ada airnya. Namun, rupanya area tersebut merupakan jalur Rip Current yang merupakan jalur keluar masuk kapal. Dan hal ini sangat berbahaya. Namun di sisi lain, arus yang kuat menuju lautan ini biasanya dimanfaatkan nelayan untuk membawa perahu mereka ke tengah lautan. Jalur Rip Current sangat berbahaya karena sekali ada ombak besar, siapa saja yang berada di dalamnya bisa terseret ke tengah laut oleh arus yang sangat kuat. Secara ilmiah, Rip Current ini merupakan arus balik yang terkonsentrasi pada sebuah jalur sempit yang memecah zona hempasan gelombang hingga melewati zona gelombang pecah. Keberadaan Rip Current secara kasat mata dapat dilihat dengan kondisi air tenang di antara kanan kiri yang terdapat gelombang.
Kondisi air yang relatif tenang di antara gulungan ombak di sampingnya kerap membuat wisatawan memilih bermain di area ini. Padahal di area inilah terdapat arus yang sangat kuat dan seringkali menyebabkan wisatawan terbawa hingga ke tengah lautan. Di pantai selatan Yogyakarta khususnya yang juga banyak ditemukan jalur rep current, kerap kali terjadi kasus serupa. Di jalur kapal Pantai Drini sebelah barat itu ada jalur rip current dan jalur rip current tersebut merupakan arus balik yang berbentuk akibat arus datang tegak lurus garis pantai dan menemui garis pantai yang melengkung. Rip current itu biasanya ditandai dengan adanya jeda di antara barisan gelombang pecah, jadi di antaranya harus kita waspadai, terutama pada jalur-jalur rip current ataupun jalur arus balik. Hindari air yang tenang di antara kanan kiri air yang ada gelombangnya. Jadi air tenang itu bukan berarti itu landai, tidak, tapi air tenang itu menandakan bahwa di area tersebut ada aliran yang cukup deras alirannya ke tengah untuk arus lautnya. Tak pernah ada yang menyangka perjalanan bersama kawan-kawan seangkatan harus berakhir pilu. Memori indah yang sedianya ditorehkan bersama justru berujung pada kesedihan. Namun kenangan akan sosok keempat siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur yang telah tiada akan selalu ada. Turut berduka kepada keluarga korban. Saudara, sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir akibat hujan deras yang melanda ibu kota sejak hari Selasa.